Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, salam sejahtera. Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah dan tetap sehat selalu. Pertemuan ke-6, bab 3, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, yaitu mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Silahkan kalian simak video di bawah ini dan kalian catat. Kompetensi dasar 3.6 memahami cara menerapkan perilaku jujur dan adil. 4.6 menyajikan cara menerapkan perilaku jujur dan adil. Yang pertama, memahami perilaku jujur. Jujur berarti berkata benar. Seseorang dikatakan jujur apabila ia berkata sesuai dengan kenyataan. Jujur bisa juga berarti perilaku yang mencerminkan kesesuaian antara hati atau pikiran, perkataan dengan kenyataan. Adapun lawan kata dari jujur adalah bohong atau dusta karena mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Perhatikan Quran Surat Al-Ahzab ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Pesan moral yang bisa diambil dari ayat tersebut yaitu agar seorang mukmin bersikap jujur dengan berkata benar. Seseorang yang beriman kepada Allah SWT tentu berkepribadian jujur. Kejujuran akan membimbing dan mengarahkan seseorang ke jalan kebaikan. Sebaliknya, perkataan dusta akan mengarahkan ke jalan keburukan. Perhatikan sabda Nabi SAW berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillahi ba'di Mas'udir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati wa innar rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqa wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sesungguhnya sikap jujur itu akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga. Sungguh seorang laki-laki bersikap jujur hingga tercatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Sedang sifat dusta itu membawa kepada keburukan dan keburukan membawa ke neraka. Sungguh seorang laki-laki berkata dusta hingga tercatat di sisi Allah sebagai orang yang dusta. HR Bukhari dan Muslim. Sekarang selanjutnya memahami perilaku adil. Adil berarti memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, meletakkan segala urusan pada tempatnya. Orang yang adil adalah orang yang memihak kepada kebenaran, bukan berpihak pada pertemanan, persamaan suku maupun bangsa. Allah SWT menegaskan bahwa kebencian terhadap suatu golongan atau individu janganlah menjadi pendorong untuk bertindak tidak adil. Ini menjadi bukti bahwa Islam menjunjung tinggi keadilan. Adil bukan berarti sama rata. Misalnya, ada orang tua memiliki 3 orang anak. Masing-masing masih duduk di bangku SD, SMA, dan perguruan tinggi. Orang tua yang adil akan memberikan uang saku dengan jumlah yang berbeda karena kebutuhan mereka berbeda. Justru tidak adil jika orang tua memberikan uang saku dengan jumlah yang sama. Memahami dalil nakli tentang perilaku jujur dan adil. Perhatikan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti
wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah SWT, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah SWT, sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8. Ayat di atas menegaskan bahwa menegakkan keadilan harus karena Allah SWT semata, bukan karena kepentingan pribadi atau duniawi. Kepentingan pribadi dan duniawi harus dikesampingkan dalam menegakkan keadilan. Bahkan jika kita bersaksi untuk kerabat dekat, maka kita pun harus bersaksi dengan mengatakan yang sebenarnya, meskipun kesaksian itu merugikannya. Demikian juga jika kita bersaksi untuk musuh, maka kita pun harus bersaksi dengan mengatakan yang sebenarnya, meskipun menguntungkannya. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.